Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita Ahmad Wahyudi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Beliau mengatakan, Bismillah, bagaimana meningkatkan untuk semangat beribadah, khususnya salat di lingkungan kerja yang mana semua karyawannya muslim? Ya, yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah lahirkan kita dalam keadaan beriman. Kita tidak perlu melihat bagaimana perpindahan orang-orang yang menyekutukan Allah untuk melaksanakan ibadah, merasakan nikmatnya Islam. Itu sudah kita tidak lalui. Kita sudah langsung dilahirkan dalam keadaan muslim, maka ini merupakan nikmat yang harus disyukuri. Kedua, ada sebuah realita bahwa yang menjadi kesepakatan kaum muslimin itu wajib. Ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh semua orang. Karena realitanya banyak orang yang tidak mengenal bahwa kewajiban itu mengandung konsekuensi dosa ketika ditinggalkan. Maka dari fenomena ini seseorang diharapkan bisa memperbaiki apa yang terjadi kekurangannya. Pada saat penyakitnya adalah minim kesadaran terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang tidak melaksanakan salat, mendengar azan, saya yakin ketika seseorang dikatakan kamu musyrik atau kamu kafir karena tidak salat, sekalipun orang itu tidak salat, bahkan dia diajak salat malas-malasan, dan mungkin dia tahu bahwa tidak salat itu berdosa, tapi mungkin banyak orang yang tetap santai saja tidak salat. Tapi dia akan marah ketika dikatakan kamu kafir kalau tidak salat. Ya. Tetapi memang realitanya banyak orang yang tidak menyadari bahwa konsekuensi dosa itu ada pada orang yang tidak melaksanakan sebuah kewajiban. Maka tidak ada cara yang bisa kita usahakan. Setelah berdoa kepada Allah, kita mengharapkan bimbingannya, kekuatannya, hidayahnya. Maka di antara cara yang paling bagus adalah menyadarkan diri sendiri dan orang lain bahwa ibadah itu merupakan kebutuhan. Kalau tidak, kita bisa bahaya. Itu yang menjadi kuncinya. Maka salah seorang ulama salaf mengatakan, ma'ubidallah au ma'usiyallahu bisyai'in asyadda minal jahl. Tidak pernah ada sebuah kemaksiatan yang dikerjakan untuk Allah selain dengan kebodohan. Tidak pernah ada sebuah kemaksiatan yang lebih parah dikerjakan kepada Allah sebagaimana kebodohan dan ketidaktahuan. Ketika seseorang tidak tahu bahwa kamu tidak salat itu konsekuensinya dosa. Bahkan kamu bisa mempertaruhkan identitas Islammu. Orang akan menilai kamu ini Islam atau tidak dengan salat. Urusan hati, iman, takwa di sini, itu semua tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi seorang menilai bagaimana ketika tidak salat, tidak menutup aurat, dia tidak melaksanakan semua syiar dan simbol keislaman, lalu ada orang mengatakan saya nggak ngerti dia Islam apa tidak. Lalu kita marah dikatakan demikian. Maka sekarang sudah saatnya berbenah. Cara yang harus kita kerjakan adalah mengikis ketidaktahuan itu. Maka bagaimana caranya? Kita berusaha untuk menambah keilmuan yang sering dikatakan tafaqquh fid din, mendalami agama Islam. Jangan merasa kita ini sudah pandai, sudah tidak butuh lagi dengan pelajaran agama. Dulu di SD saya sudah belajar. Berapa lama kita belajar agama? Maka kita berupaya untuk memberikan kesadaran ini kepada diri kita sendiri dan orang-orang sekitarnya. Bisa dengan pengajian sambil menunggu waktu istirahat. Setelah pengajian tentang adab kubur, bagaimana orang-orang yang meninggalkan salat, tentang bagaimana hubungan antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama, bagaimana menunaikan amanah, maka diharapkan orang tersentuh dan sadar.
Kalau hanya sekedar dipaksa, anggap saja kita sebagai atasan, dan ini menjadi tanggung jawab tentunya untuk atasan. Kita harus wajibkan sholat. Maka insya Allah itu akan bermanfaat. Dan kalau seandainya posisi kita berada pada level yang untuk mengerjakan itu, maka ini diharapkan merupakan level amar ma'ruf dan nahi mungkar yang bisa menerapkan kekuatan. Tapi kalau seandainya tidak, maka kita harus paham, orang dipaksa belum tentu bisa menyadarkan. Akan tetapi seseorang akan bisa dipicu kesadarannya pada saat dia tahu dan dia mulai sadar tentang kekurangannya. Maka wallahu a'lam, di sebuah lingkungan yang semuanya muslim karena kita mayoritas muslim, perlu disadarkan, diajak mengaji, belajar agama, kemudian juga penting seseorang mendoakan. Kita seringkali menganggap bahwa doa itu biasa saja. Padahal seandainya kita sisipkan satu doa untuk orang yang kita cintai dan dia kita nilai masih agak jauh dan membutuhkan hidayah dari Allah, kita doakan dia, ya Allah jadikan dia sholat. Atau kita katakan, ya Allah jadikan dia menutup aurat, jadikan dia bisa mempertahankan agamanya. Maka siapa tahu Allah Azza wa Jalla akan menjadikan hidayah dengan doa kita. Kemudian kita juga tidak rugi mendoakan dia, karena Allah Azza wa Jalla akan menjadikan doa itu mengenai kita juga. Maka kita doakan orang-orang yang terdekat kita sambil kita ajak sedikit demi sedikit untuk memperbaiki ibadah, untuk memperlihatkan identitas kita sebagai seorang muslim agar lebih terlihat terhormat, menawan, dan rasa sejuk, segar dan enak. Kemudian ada kalanya kita perlu untuk mencontohkan. Ada seorang ulama mengatakan, idhin nasa bifi'lika wa la ta'idhum biqaulik. Ajari orang dengan perbuatan, jangan hanya sekedar ngomong saja. Maka ketika seorang ngajak sholat, lalu kita kasih mereka contoh. Ketika azan kita sholat, ketika mereka ngajak salaman kita mengatakan afwan saya tidak mahram misalkan, maka mereka akan bertanya-tanya. Kemudian kita bisa menjawab pada saat mereka bertanya. Barangkali sudah ada peningkatan ketika mereka pertama tidak tahu, atau mungkin mulai terlihat penasaran, lalu mereka bertanya. Saat bahkan kesempatan untuk berbagi alasan saya seperti ini apa dan seperti itu. Maka ketika seseorang mencontohkan, lalu ada orang yang mengikutinya, ad-dallu ala khairin kafa'ilih, orang yang menunjukkan sebuah kebaikan, mengajarkannya, membuat orang tertarik kepadanya, dia akan mendapat pahala seperti orang yang ngikutin ketika dia melakukan kebaikan yang sama. Semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki kondisi kaum muslimin semuanya dimanapun kita berada. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.